Surya Kancana di Eva Talk Season 4. Yeay. Kita bareng sama Kak Akmal. Kak Akmal ini adalah seorang YouTuber. Asik sekali. Ini nyantai kan? Nyantai okay, aja kan. Nyantai ya. Sekaligus seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana. Betul. Kita tanya-tanya nih, si kakak ini semester berapa? Kegiatannya apa aja? Kok? Tapi nggak status. Oh, boleh itu ya? Enggak kan? Jangan dong. Pokoknya kita tanya deh kenapa pilih fakultas hukum. Jadi yang pertama nih Kak. Kakak dari kapan nih main YouTube? Aduh, kok langsung ke situ ya? Saya jadi kaget. Oh ya udah, kita perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu, tak kenal maka tak Harum. Sayang. Oke. Apa? Jadi perkenalan dulu nih. Kan? Jadi halo, aku Akmal Ramdan. Di sini itu angkatan tahun aku masuk tahun berapa ya? 2016. Iya, 2016 yang artinya aku udah semester akhir di sini. Aku lagi skripsi. Oh, semoga lancar ya. Udah. Kan nanti ditanya juga tentang skripsinya. Jadi ini mah awalan dulu, pembuka dulu ya. Aku lagi skripsi. Lagi skripsi. Iya. Lagi. Udah. Udah sampai mana nih Kak skripsi? Tinggal sidang skripsi. Jadi tinggal nunggu sidangnya ya? Iya, udah daftar, kok tinggal nunggu jadwal seperti itu. Mungkin ini kalau udah diupload aku mungkin sudah sidang ya. Udah yudisium nih? Belum. Jadi di Eva itu ada 3 kan ya sidangnya. Iya, ada 3 sidang. UP, skripsi, sama nanti sidang filsafat. Apa tuh Kak sidang UP? UP itu proposal, jadi nanti kalian bikin kayak bab 1 dulu nih, garis besarnya dulu, terus nanti disidangin kan proposal itu. Nah, di ACC atau enggak? Betul, nanti si proposal itu bakal jadi bab 1 di skripsi. Jadi sekarang aku udah nyusun skripsinya, tinggal sidang skripsi. Nanti kalau misalkan udah sidang skripsi kan sampai 5 bab ya, sampai 5 bab. Penutup termasuk. Betul, 5 bab 5 itu penutup ya. Jadi nanti kalau udah skripsi ke filsafat, jadi filsafat itu tentang hukumnya gitu. Karena kan kita tentang hukum, jadi nanti bakal sidangnya juga tentang hukumnya gitu. Kalau udah melewati 3 itu baru sah menjadi SH. Kalau udah yudisium ya. Aku baru mau 2. Gak apa-apa. Doain ya. One step closer. Asik. Oke nih Kak. Apalagi? Kegiatan Kakak nih sehari-hari sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang notabene kegiatannya tuh ya taulah sendiri mahasiswa hukum gitu. Terus menyambing sebagai seorang YouTuber gimana ceritanya tuh? Dari kapan tuh main YouTube? Jadi awalnya itu main YouTube itu akhir 2017 akhir. Jadi semester 3. Iya deh, kayaknya semester 4 deh, semester 4. Iya, karena kan kita masuk 2016 kan. Udah 2 tahun dong ya? Tahun berapa ya? 2017 deh, pokoknya 2017 akhir mau 3 tahun kan. Ya awalnya itu kan emang iseng-iseng, terus juga senengan gitu ya. Kesenangan juga, ternyata ada feedback dari orangnya itu bagus, baik. Jadi ya udah dilanjutkan. Cuman kalau misalkan dikaitkan sama perkuliahan, sebenarnya nggak ngeganggu sih, karena kan emang channelnya juga belum sewah Atta Halilintar. Tapi kakak ini suka merendah untuk meroket guys. Pokoknya coba aja cari Akmal Ramdan tuh. Wah, udah wow banget tuh. Lumayan, apalagi yang seneng-seneng sama K-pop. Nah, jadi aku juga Kak. Serius? Apa suka apa? Aku ARMY. Serius? Siapa biasanya? Gengi. Aku Ki. Aduh, gini nih kalau K-popers ketemu tuh maaf ya. Mohon maaf gitu. Kuki seumuran sama aku loh. Oh, 97 gitu. Kalau aku Seokjin biasanya. Ya udah nggak ngerti ya yang nonton ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ada yang ngerti bagus gitu ya. Oke. Jadi gak sih mau ditinggal wamil? Oke sih. Dong jangan dilanjutin. Jadi sedih deh. Jadi kepikiran ya. Kepikiran. Tahu-tahu pulang wamil menikah. Jangan. Oke, balik ya gitulah kalau sesama K-pop. Jadi panjang gitu. Semuanya bisa dijadiin bahan obrolan gitu. Pokoknya kalau nggak tahu Kak Akmal kebangetan sih, cek aja. Ya pokoknya kayak gitu ya, intinya masih bisa bagi waktu sih, karena emang kuliah kan 4 hari misalkan, selama 4 hari kadang aku bikin YouTube-nya itu setelah pulang kuliah atau kebanyakan sih malam gitu, sama ngeditnya juga malam, jadi nggak ngeganggu sih.
ini pinter banget nih si kakak ini manage waktunya. Asik. Dari siang, sore kali ya sampai sorean ya kayak. Iya. Jam 4 mungkin Iya. selesai, pulang langsung bikin konten, Iya, emang ngedit. gitu. Ih, itu gak semua orang bisa memanage waktu ini. Salah satu mahasiswa fakultas hukum yang the best banget. Bisa aja. Oke nih kak, ngomong-ngomong terkait dengan perkontenan dan per-youtuban. Oke. Itu Ini ilmu juga kali ya iya, buat ilmu juga. kalian yang mau Ini YouTube ilmu gimana. banget. Ini kan banyak banget mahasiswa fakultas hukum tuh yang sebenarnya bertalenta gitu kan. Oke. Dia bisa buat in frame kamera, Ya. tapi malu-malu gitu. Gimana nih kak? Coba untuk tips and triknya biar kayak kakak tuh apa ya? Full power banget. Bahkan kalau aku nonton ya kayak Iya. mau TikTok kakak, mau apapun itu, kalau ketawa tuh nular. Jadi malu. Ketawanya tuh nular Oke. guys. Oke, jadi Gimana? tipsnya ya. Sebenarnya sih itu berjalan dengan sendirinya sih ya kalau Akmal Iya. pribadi gitu, karena emang dulu juga dari awal, kalau awal-awal tuh kikuk Pasti. depan kamera, malu berekspresi gitu. Dan emang awalnya juga Akmal kayak gitu, kikuk sampai bahkan awalan pun langsung dapat haters kan. Emang salah satu masalahnya itu feedback dari orang yang nonton sih gitu. Pasti. Cuman Akmal itu apa ya, lebih menanamkan kayak ya udahlah kita bersikap, kalau Akmal pribadi ya, Akmal itu lebih ke bodo amat gitu loh. Jadi Akmal tuh ngelakuin apa yang Akmal suka dan tidak menjadi orang lain sih gitu. Kalau Akmal pribadi seperti itu sih. Jadi di depan kamera itu ya Akmal kayak gini gitu loh, dan orang pun suka gitu, makanya nggak jadi beban ke Akmalnya Be kayak yourself gitu. aja ya, Betul. Tapi kalau misalkan untuk awal-awal itu wajar banget kalau kalian ngerasa kayak kikuk atau misalkan nggak tahu harus ngapain, itu wajar banget. Jadi kalian jangan patah semangat hanya karena di awal nggak bisa gini gitu. Coba dulu aja, karena yang namanya terbiasa depan kamera ya kan harus Iya. secara ini apa? Gimana sih ngomongnya? Harus secara terus menerus gitu. Berkala pasti. Betul, secara Apalagi berkala. mahasiswa fakultas hukum gitu ya kan. Iya. Kalau nggak bisa ngomong di depan umum tuh, Nah, itu itu kebangetan banget kebangetan sih. sih, Karena karena harga jual nilai mahasiswa fakultas Betul. hukum adalah berbicara di depan publik. gitu. Tapi sebenarnya ketika kita kikuk malu, lambat laun ketika kita selalu mencoba, Nah, itu akan terbiasa ya. kuncinya itu sih, karena Akmal itu selalu terus menerus bikin video, Iya. bikin video. Jadi makin kesini makin ngerti gitu harus ngomong apa, harus stylenya seperti apa berbicaranya. Jadi lagi-lagi secara berkala kalau kalian memang melakukannya secara terus menerus kayak gitu. Oke, terus nih kak, udah semester akhir, Oke. kuliah di fakultas hukum. Heeh. Apa sih yang melatar belakangi Kak Akmal ini bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Oke. Gak ada pilihan lain gitu atau kenapa sih? Oke, jadi Akmal itu emang dari waktu lulus kuliah, dari waktu lulus SMA emang gak dibolehin kuliah di luar kota gitu Oh, loh. iya. Emang anak mama, anak satu-satunya nih. Oh, anak satu-satunya. iya, Jadi iya. ngerti kan, yang Iya, anak iya. tunggal sepertinya bisa relate kelakuan apa orang tuanya itu kayak gimana gitu. Jadi ya emang di sini juga Akmal cari kampusnya yang paling bagus kan ini ya, Unsur ya. Cianjur yang sudah terakreditasi A satu-satunya. Iya. Dan dari pertama pilih universitasnya, dan di universitasnya Akmal lihat mana nih yang paling bagus nih, Fakultas Hukum ternyata. Dan ya udah Akmal masuk ke Fakultas Hukum, dan ternyata jujur aja ya sebenarnya emang gak ada niat tidak terpikir Akmal jadi mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya, karena emang awalnya memang disuruh tidak boleh keluar kota kan. Tapi ternyata setelah dijalani ternyata seru juga gitu hukum itu. Jadi kita bisa tahu, apalagi kan hukum lebih ke fenomena masyarakat kan yang Sosial emang banget gitu sosial ya. banget gitu. Jadi emang ngerti juga gitu. Jadi suka juga gitu. Oke. Keren. Seru kok, hukum itu ternyata tidak apa ya? Tidak menyeramkan Tidak semuanya. dan- Katanya apa sih yang Katanya- banyak stereotip yang banyak di masyarakat itu bilang katanya anak fakultas hukum itu harus banyak ngehafal. Hafal, kita bukan KUHP berjalan Nah, gitu betul. guys. Enggak kok guys, malah yang kita itu emang kayaknya bakal hafal dengan sendirinya sih. Iya. Karena yang dibahas itu kebanyakan itu lagi kayak pembunuhan, pasal pencurian.
Iya betul kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan KUHP berjalan, tapi Iya. emang hafal dengan sendirinya. Karena gitu. sekalipun aparat penegak hukum ya kan, hakim, jaksa pun ketika melakukan pekerjaannya akan membuka kembali ya. Tuh, apalagi kita mahasiswa yang lagi belajar gitu. Jadi hilangkan pemikiran kalian Iya, yang seperti mungkin itu. ketika ada yang menghafal atau yang masuk di otak ya, Ya, itu mah bonus sih, itu mah pinter Itu mah gitu ya. lebih Tapi emang banget. sih ada juga beberapa mata kuliah yang kayak kita tes lisan gitu. Itu wajar sih, Itu wajar aja karena itu buat ilmu kita juga seperti itu. Oke nih Kak, lanjut nih. Ya. Kesan, pesan, Suka-dukanya. suka dukanya ya gitu ketika menyusun skripsi nih seorang mahasiswa tingkat akhir apa nih Kak? Sebenarnya awalnya tuh kayak beban ya, beban banget. Aduh skripsi lagi. Tapi ternyata kalau setelah dijalani emang seru juga sih, karena kan Akmal apalagi judulnya tentang ini salah satu tips juga sih menurut Akmal, kayak kalian ambil judul tuh yang memang kalian kuasai, jangan kayak nafsu gitu loh, kalian ambil pengen yang ini, pengen yang tinggi, ribet gitu, tapi kalian Iya. tidak memadai gitu kemampuannya gitu. Kalau Akmal tuh tentang YouTube juga kan. Iya, Jadi IT gitu ya kan? lebih ke pajak YouTube-nya. Akmal itu lebih ke pajak penghasilan YouTube. Jadi di mana YouTube itu kan udah jadi Akmal secara tidak langsung udah terjun langsung kan di per-YouTubannya. Jadi kayak ngerasa enjoy aja sih ngerjain skripsinya. Cuman dukanya ya revisiannya, terus ya waktu juga ya bolak-balik kampus gitu, bimbingan kayak gitu. Ya itu sih, tapi selebihnya enjoy kok. Akmal tidak merasakan yang terlalu stres gitu sih, enggak, alhamdulillahnya, karena lagi-lagi judulnya alhamdulillah Akmal sedikit terjun di situ gitu. Dan untuk pembimbingnya sendiri. Pembimbingnya juga love banget, terbaik Siapa, banget Kak? Pak Pembimbing Gus dan Pak Amin. Terima kasih Ada Bapak. salam dari mahasiswa tercinta Kak Akmal. Terima kasih Terima untuk kasih. bimbingannya. Terima kasih bimbingan. Mohon dipermudah. Iya, mohon dipermudah ya. Saya pengen SH Bapak. Oke, terus nih Kak, terakhir. Apa? Pesan sih. Iya, pesan sih. untuk adik-adik tingkatnya seperti apa Iya. nih Kak? Aku buat aku Kak. Ya buat adik tingkat yang nggak tahu kapan ya new normal kapan sih. Kita kasihan ya kalian. Oh, sorry. Kasihan ya kalian dari Fakultas dulu Hukum ya. udah siap new Oh normal. siap new normal sih ya. Jadi ya tetap semangat aja, jangan stres ya belajarnya. Apalagi nanti kalian mau skripsi ya bentar lagi ya. Sabar aja, kata Akmal juga, kalian pilih judulnya yang sesuai dengan Iya. kemampuan kalian. Jangan nafsu pengen yang Kesenangan kita nah, ya. betul, jangan nafsu yang pengen ini sampai harus penelitian kemana gitu, keluar kota. PR banget sih itu. Banyak sih teman Apalagi Akmal kita yang kendala dengan masa betul. pandemi kayak gini ya. Karena nggak jarang banyak juga teman-teman Akmal yang harusnya itu melakukan penelitian keluar gitu kan, keluar kota kayak gitu. Nah, saran aku sih pilih judulnya yang sesuai dengan kemampuan kalian gitu, karena kalau kalian suka dengan itu insya Allah pasti kalian enjoy juga ngerjainnya gitu. Dan juga buat kalian yang masih bingung nih nyari kuliahan, Nah, iya. boleh juga kalian, ini aku testimoni ya, nggak nyesel kok kuliah di sini, karena sistem pembelajarannya juga senang gitu loh, nyaman gitu loh, kalian gak bakal Dua ngerasa arah gitu tertekan. ya. Gak bakal Nggak ngerasa boring tertekan, ditambah dosen-dosennya juga gokil-gokil ya, kece-kece, tapi tetap tegas dalam memberikan materi ke kita semua, sehingga profesional sih intinya kayak gitu. Ya jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana ini sudah sangat profesional. Betul. Minimal itu sekarang S3 Kak. Oh minimal S3? Iya, minimal S3. Dulu waktu aku minimal S2 deh, Iya. sekarang Dan sekarang pun yang masih gelarnya S2 sedang menyusun. insya Allah sedang menempuh pendidikan S3-nya gitu. Jadi gak ada lagi calon sarjana yang diajar oleh sarjana gitu. Oke, jadi sama dokter semua ya guys. Dokter semua, dan bahkan ada 3 orang profesor yang mengajar di Fakultas Hukum. Salah satunya adalah Pak Dekan, Rektor sendiri. Pak Rektor, gitu ya. Pak Rektor itu mengajar di Fakultas Hukum. Iya, jadi dulu awal-awal kita deg-degan loh diajar siapa lagi coba di kampus ini yang diajar sama Pak Rektor. Rektor itu pimpinan universitas ya. Iya. Kita fakultas hukum doang gitu yang diajar. Dan itu deg-degan banget sih, tapi ternyata emang ilmunya juga sangat bermanfaat Wow, banget banget ya sih. dari seorang profesor gitu. Ditambah juga ibu dekan kita ya.
Udah kan kita juga sudah Profesor profesor. Dr. Haji Heni Nuraini SMH. Masya Allah itu ibu kita tercinta ya kayak. Kita juga Beliau diajar. humble banget, pokoknya welcome sama mahasiswa. Betul. Kalian yang lagi nyari tempat kuliah, jangan sungkan buat daftar di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Betul banget. Oke, terus selain dari tenaga pengajar juga fasilitas ya. Fasilitas. Mungkin kalian yang belum tahu fasilitas Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Iya. bisa dilihat dulu di channel YouTube-nya Kak Akmal. Iya, kalian Jadi, bisa check description box kali ya. Iya, pokoknya sebelum nonton video ini, Iya. nonton dulu. nih Karena pasti video aku Kak duluan Akmal. yang update kok. Iya. Iya. Pasti Kak Akmal duluan. Oke, jadi segitu aja video kali ini, Evato kali ini. Makasih buat Kak Akmal udah meluangkan Sama-sama. waktunya di sela kesibukan sidangnya ya. Pokoknya semoga sidangnya lancar sampai yudisiumnya, Amin. sampai gelar esanya. Kalau wisuda boleh